Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian keluarga besar Forum Komunikasi Perla 70 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita pada tatanan kehidupan yang berilmu dan berpengetahuan, sehingga kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang penuh dengan nuansa peradaban yang membawa posisi manusia pada puncak kemuliaannya. Selanjutnya, selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Demikian juga untuk seluruh para tabi'in, tabi'in, atba' tabi'in, ulama-ulama mu'tabar dari kalangan mutaqaddimin dan juga ulama-ulama mu'tabar dari kalangan mutaakhirin illa yaumiddin. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah pentingnya memahami muamalah di dalam kehidupan. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita masuk ke dalam Islam secara kafah, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh, secara sempurna. Maka itu artinya kita harus menjalankan syariat Islam itu dari semua aspek. Apakah aspek akidah, aspek ibadah, maupun aspek muamalah. Dari ketiga hal itu, maka kita bisa membagi aspek akidah dan ibadah itu hanya sepertiga. Sedangkan aspek
muamalah itu 2/3. Ilmu yang menyangkut dengan akidah mengerucut pada satu pembahasan, yaitu tauhid, mengesahkan Allah baik secara zat, sifat maupun af'al. Kemudian ibadah itu mengerucut, dibagi menjadi 2 kajiannya, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang bersifat am, bersifat umum, dan ibadah yang bersifat tafsiliyah atau bersifat terperinci. Selebihnya itu adalah kajian muamalah. Apa itu muamalah? Secara etimologi, secara lughawiyah, menurut ketentuan bahasa, muamalah itu adalah bentuk isim masdar. Isim masdar itu dalam ilmu nahwu artinya akar kata atau kata kerja yang dibendakan. Asal katanya adalah amala yu'amilu muamalatan. Artinya adalah at-tasarruf. At-tasarruf dalam bahasa Indonesia diartikan dengan perlakuan atau tindakan terhadap orang lain atau hubungan kepentingan dalam kehidupan manusia. Itulah muamalah. Kalau kita kembali kepada konsepsi Al-Quran, muamalah itu identik dengan hablum minan nas. Sedangkan akidah dan ibadah itu identik dengan hablum minallah. Kalau kita ingin hidup dalam kemuliaan dan dalam kejayaan, maka keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas itu harus bisa kita jaga. Pada saat akidah kita terpelihara, ibadah kita bisa kita lakukan dengan baik dan sempurna, hubungan muamalah antara sesama hamba Allah bisa berjalan dengan baik, maka kita akan hidup dalam kejayaan dan kemuliaan. Jadi equilibrium, keseimbangan antara akidah, ibadah dan muamalah atau hablum minallah dan hablum minan nas itu adalah password, kata kunci yang akan mengantarkan umat Islam itu pada tingkat kejayaan dan kemuliaannya yang paripurna. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 112. Di dalam surat Ali Imran ayat 112 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillah. Duribat itu artinya telah dipukulkan, telah ditimpakan, telah dikenakan, alaihim atas mereka. Mereka siapa? Mereka orang-orang yang beriman itu,
Apa yang ditimpakan atas orang-orang yang beriman itu azillah, kehinaan-kehinaan. Aina masuqifu, dimanapun mereka itu berada. Illa, kecuali bihabli minallahi wa habli minan nas, kecuali jika mereka berpegang dengan tali agama Allah dan jika mereka berpegang pada tali atau perjanjian dengan manusia. Jadi orang-orang yang beriman itu dan hamba Allah secara keseluruhan tidak akan ditimpa kehinaan. Artinya mereka akan hidup dalam kemuliaan dan kejayaannya kalau mereka bisa menjaga keseimbangan antara hablu minallah, hubungan dengan Allah, dan hablu minan nas, hubungan kepada sesama manusia.